Saya sholat, takbir pertama Allahu Akbar, berjalan lancar sampai saya masuk ke takbir kedua Allahu Akbar. Kelar ini ruku, saya ruku Allahu Akbar, di belakang saya ada Allahu Akbar. Otomatis saya ngelirik dong. Saya ngelirik ke kiri, wah ada orang. Allahu Akbar. Kondisi musola itu agak tua, kayak musola-musola di kampung. Terus samping musola itu langsung kebun-kebun warga, jadi pembatas bangunan itu kebun-kebun warga. Jadi agak sepi lah gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Jadi kemarin itu gue sempet ada yang ngirim email ya, cerita tentang seseorang itu yang lagi sholat, tahu-tahu malah diganggu sama setan. Jadi cerita ini tuh kayak mirip-mirip sama film Makmum lah kalau kalian tuh udah nonton. Jadi langsung aja nih kita sapa. Selamat malam Mas Irgi. Selamat malam. Ini bener-bener kayak film Makmum Mas? Iya bisa bilang begitu sih. Mirip-mirip gitu ya? Iya mirip-mirip. Jadi lagi sholat, tahu-tahu ada penampakan di belakangnya. Iya, nggak tahu itu khusyuk apa enggak deh. Saya udah nggak ini. Apa yang dirasakan pada saat itu Mas? Gemeter. Masa ada yang ngikutin di belakang padahal kosong. Jadi nggak kusuk gitu ya pada saat Iya, itu? udah kemana-mana ada pikiran. Oke, jadi ditahan dulu deh ceritanya Mas. Iya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor yang menurut kalian aneh banget selama hidup kalian, bisa banget kirim email ke RJ5 nih, ada di sini nih. Siapa tahu nanti kalian bisa diundang kayak Mas Irgi. Terus jangan lupa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi. Saya mau berbagi cerita pengalaman saya di Bandung. Awal saya diajak teman saya namanya Said untuk menemani orang tua teman saya buat acara pengajian atau acara keluarga. Inisiatif saya, wah kalau berdua doang kurang sih. Jadi saya inisiatif ajak teman saya dua lagi, yang bisa cuma 2. Jadi berempat saat itu? Iya berempat, Iam sama Dio.
Terus saya jalan dari jam 6 pagi sampai sana jam 9. Ya karena kita nggak mau nimbrung ya, nggak mau kumpul sama orang-orang tua, jadi kita bisa disediain rumah di atas, rumah saudara. Jadi rumahnya itu dari tempat acara ngelewatin villa besar sama musola. Nah, Denanya nanti bakal ada nih iya, di sini. nanti ditunjukin. Setelah itu kita jalan ke rumah atas kan buat naro barang. Jadi saya ngelewatin di kanan musola, di kiri villa besar. Saya memang itu kondisinya sepi, tapi kondisi ini cuaca masih cerah. Jadi untuk lewat ke sana harus ngelewatin musola sama Villa besar. Villa besar. Terus saya jalan ke sana mau naro barang. Saya ngelihat musola sepi kan, nggak ada siapa-siapa, masih pagi juga. Saya ngeliat ke arah villa nih, ada awal ngeliat anjing dulu, anjing lari, anjing hitam tuh gede. Saya ngeliat, saya liatin ke mata saya, ada ibu-ibu nih lagi nyapu daun-daun rontok. Ibu-ibunya udah agak tua, pakai daster warna coklat, rambut udah agak-agak uban. Kan saya pakai kacamata ya, jadi kurang begitu jelas juga. Terus udah ini, saya nanya dong, itu ada ibu-ibu? Oh iya itu ada ibu-ibu lagi nyapu. Oh ya udah mungkin pengurus vilanya ya kan. Ya udah saya jalan lagi ke atas naruh barang, istirahat sampai zuhur. Itu jarak dari villa besar itu ke tempat Mas nginep berapa? Kalau ke rumah saudara yang di atas kemungkinan berapa ya? 10 meter lah ada. Berapa menit tuh? Enggak begitu jauh. 5 menit kali? Iya 5 menit. Nggak begitu jauh. Ya udah saya naruh, saya istirahat sampai zuhur. Terus udah nih, waktu zuhur udah masuk, jadi saya mau sholat berempat sama teman saya, mau ke musola. Saya dari rumah yang nginep saudara itu turun ke bawah. Saya ngeliat ke villa, sepi, nggak ada siapa-siapa villa. Orang sepi, saya sholat dah tuh berempat ya kan ke musola. Saya masuk musola, kan kalau ke musola tuh sini gerbang. Nah baru masuk di kanannya ada kayak balai yang buat tempat duduk orang-orang. Terus sampingnya lagi ada toilet, samping lagi tempat wudhu. Jadi masuknya lewat kanan, bisa lewat tengah sih tapi yang udah wudhu lah segala macem. Saya awal masuk ke toilet dulu, pintu toilet ditutup. Saya masuk, saya cium tuh bau kayak bau ubi apa singkong yang baru mateng gitu. Baru buat dibakar, tuh wangi banget. Saya tutup kan pintunya, emang udah wangi banget. Ya positif aja mungkin, wah orang habis dari sini nih apa gimana. Itu bau ubinya di toilet musola? Di toilet musola, di toilet. Itu toiletnya nggak ada ventilasi, paling dikit doang. Ya nggak mungkin kan kalau dari luar masuk wangi banget. Ya udah, saya buang air kecil segala macam udah bersih. Saya wudhu, kelar wudhu, saya masuk dari pintu kanan. Saya ngelihat ada orang sana, asli sana, tapi pakaiannya kayak pakaian kerudung. Dia pakai sorban tapi kayak kerudung gimana sih? Cuma kelihatan mata doang. Ini, ntar ada ini kasih taunya gambaran. Kelar itu dia ngelihat kita berempat nih, kayak sinis banget gitu ya kan. Sebelumnya emang kita tuh masuk musola ketawa-tawa. Situ kayak bercandaan lah anak-anak muda kan segala macem. Kelar dia ngeliatin kita, dia maju lah di depan. Saya masuk sholat segala macem, masih kecium-cium bau tuh, masuk dikirainnya tuh wangi-wangi dari orang tua yang pada sholat. Oh bukan bau ubi lagi? Iya, bau ubi. Tapi pas saya nanya teman saya, ini bau apa nih? Enggak, itu orang tua depan. Minyak wangi gitu? Iya, minyak wangi. Padahal di hidung saya, wah bau banget ubi nih kayak bakar, tapi nggak sejelas yang di kamar mandi. Ya udah saya sholat, kelar sholat, itu saf sholat zuhur masih sepi, satu saf doang, jadi sepi banget.
perawakan bapak-bapaknya bisa dijelasin lagi nggak Mas? Perawakannya tuh dia kayak pakai sorban tapi kain, dicantolin kayak kerudung tapi ditutup mukanya, jadi kelihatan cuma matanya doang. Nah tapi di bawahnya dia pakai gamis kayak terusan ke bawah. Jadi istilahnya kayak cewek pakai kerudung gitu, Iya, yang bener. ada cadarnya. Iya, Padahal ini cowok. padahal ini cowok, tapi nggak tahu ya, mungkin adat sana apa gimana. Iya bisa jadi itu kebudayaan sana ya. Iya, karena kan kita di rumah kan nggak ada yang kayak gitu, biasa aja. Jadi mungkin kaget apa gimana. Oh iya, saya lupa nih. Kondisi musola itu agak tua, kayak musola-musola di kampung. Terus samping musola itu langsung kebun-kebun warga. Jadi pembatas bangunan itu kebun-kebun warga. Jadi agak sepi lah gitu. Ramenya pas lagi sholat apa jamaah. Kebunnya lebat gitu Mas. Iya, lumayan lebat. Tapi banyak. Emang ngelilingin bangunan itu, kebun. Tuh, depan musolahnya baru itu villa besar. Yang villa besar itu. Samping villa besar itu ke bawah itu rumah pengajian yang acara itu. Oke. Sama juga itu pembatas bangunannya sama, pohon-pohon gitu. Jadi dikelilingin kebun semuanya ya? Iya, kebun warga. Yang nggak bikin macem-macem. Ya udah saya pulang ke rumah atas. Ya udah istirahat. Terus masuk waktu asar. Waktu asar itu udah gerimis. Udah gerimis kan, mau pada sholat lagi habis istirahat makan. Saya turun lagi tuh ke bawah berempat lagi. Kan sebelum musola pasti ngelewatin villa besar. Saya pas ngelihat ke villa besar itu kan jendela di lantai 2-nya apa? Ada lilin nyala. Ada lilin, dikirain wah paling yang nyapu tadi nih yang ngurus villa. Ya udah. Kelar saya ngelihat itu, saya masuk ke musola. Saya masuk ke musola, dari luar musola tuh ada yang azan. Diri kan azan. Di belakangnya ada kayak bawa bapak pakai dari atas sampai bawah baju putih. Mungkin kan karena tradisi yang tadi yang bawa bapak sebelumnya saya ngelihat tuh yang pakai dari atas sampai ke bawah. Tapi itu hitam. Emang itu. Terus saya Jadi yang pas zuhur itu hitam. iya, yang zuhur Nah itu. yang asar ini putih. Iya, asar itu putih. Itu dia di belakang kayak lagi diri, kayak nungguin azan berhenti kan sholat diri dulu ya. Ya udah saya masuk, saya wudhu lagi. Dari wudhu nggak ada apa-apa. Di pas saya mau masuk musolanya, saya buka kecium lagi bau ubi sama singkong. Kali ini di dalam musolanya. Di dalam musolanya. Setelah saya masuk, otomatis saya nyariin yang orang yang diri tadi dong, yang baju putih. Nggak ada sama sekali tuh orangnya. Itu orang azan sendiri, belum ada orang lagi. Saya masuk, saya nanya teman saya kan, ngelihat nggak lu? Tadi orang lagi diri sini. Oh, nggak ada, cuma orang azan doang. Ya udah saya ngelihat dong lirik-lirik ke sini kan, siapa tahu dia lagi duduk apa gimana. Nggak ada sama sekali. Itu yang dilihat seperti apa Mas sosoknya? Gimana ya, kan karena dia pakaian kayak dari atas serba ini kayak kain aja gitu, kayak putih ke belakang. Hanya matanya aja? Matanya doang yang kelihatan. Nggak tahu itu tradisi sana apa gimana, nggak tahu. Ya udah kelar sholat, saya masih penasaran kan, saya nunggu di luar musola nih, nungguin sampai orang habis. Sampai orang habis tuh bener-bener nggak ada yang tadi baju putih. Ada baju putih dari atas sampai sini, bawahnya kayak sarung, kayak warna hitam segala macem. Sampai ditanyain sama teman saya Said, ngapain nungguin sini lu diri doang? Kagak, tadi nungguin orang yang tadi pakai baju putih. Ah lu halusinasi kali, pikiran lu. Ya udah saya pulang lagi tuh ke rumah atas. Hujan, kondisinya udah mulai hujan. Pas kelar di rumah atas, ada tuh yang punya rumah, Mamang, dipanggilnya Mamang. Mamang itu
Saya sama Iam nanya nih, yang soal villa besar itu. Pak, itu villa disewain, gede gitu. Bagus tuh. Kata mamangnya, wah enggak. Itu punya pejabat, privasi orang-orang dia doang. Oh, ya udah kelar tuh. Saya istirahat lagi. Sampai ketemu 5:30 mau sholat maghrib. Kelar saya bersih-bersih semuanya, saya siap-siap ke musola tuh, musola lagi. Hujan tuh kondisinya. Saya keluar, ngejar azan, lari ke arah musola itu. Lari-lari sambil ketawa-tawa ya kan. Itu rame kondisinya kalau maghrib. Terus saya masuk, saya ke toilet, nggak ada apa-apa. Saya ke tempat wudhu, nggak ada apa-apa. Kenapa kok ngecek-ngecek gitu? Penasaran sama yang bau-bau itu. Oh, pengen nyari tahu ada bau kentang lagi apa enggak? Datang lagi apa enggak nih? Bau ubi maksud gua. Ternyata enggak dah. Ya udah saya masuk, saya udah bersih, saya masuk ke musola. Saya di saf kedua. Di saf ketiga tuh ada di paling kiri, saya di tengah, tapi kagak ke tengah banget, dia agak di kanan. Nah di kiri ada yang di pojok tuh agak-agak pojok. Jadi saf ketiganya. Saat itu hanya 2 saf. Iya. Nah, Mas Irgi ini di saf kedua. Iya. Itu juga nggak penuh. Oke. Nah setelah wudhu, mungkin ini pengalaman saya yang nggak bisa dilupain. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Saya masuk ke musola. Saya sholat di saf kedua, tapi agak ke kanan. Jadi kagak di tengah banget. Di samping saya sholat bapak-bapak tua. Saya sholat, takbir pertama Allahu Akbar. Jalan lancar. Sampai saya masuk ke takbir kedua. Allahu Akbar. Kelar ini ruku. Saya ruku, Allahu Akbar, di belakang saya ada Allahu Akbar. Otomatis saya ngelirik dong. Saya ngelirik ke kiri, wah ada orang. Dari atas kepala sampai ke bawah, baju putih semua. Dikirain saya, wah mungkin orang situ. Emang kan pakaiannya ciri khas begitu. Ya udah, saya naik lagi, Allahu Akbar. Masih ngikutin di sebelah kiri. Saya terus sholat, masuk ke sujud. Saya sujud, plek, otomatis kan sujud ngeliat ke bawah, bisa ngelirik ke kiri. Saya ngelirik ke kiri, dia benar lagi sholat. Masih sholat, masih tempat yang tadi. Setelah sujud, saya naik lagi dong. Duduk antara 2 sujud lagi. Masih ada lagi. Tapi pas saya Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Ngikutin di belakang. Pikir saya emang bener, wah ini bener orang situ. Tapi kok sholatnya dia nggak di saf yang kedua itu. Padahal saf kedua itu masih ada yang kosong. Makanya saya pikir, kok dia sholatnya di saf sendiri, di saf ketiga. Ya udahlah, saya biarin. Kelar saya atahiyat awal, naik dong, otomatis kan saya berdiri gini, bisa ngelirik ke belakang. Orang yang tadi baju putih di kiri, saya lirik, nggak ada orangnya. Pas saya ngelirik ke kanan, pindah dong ke kanan. Anjir, serem banget ya. Jadi dari sholat dia aja tuh udah aneh ya. Iya. Saf 2 kan masih kosong. Masih kosong. Tapi dia malah di belakang lu. Di kiri, yang nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, dia sendirian. Pas masuk ke rokaat 2, pas naik ke rokaat ketiga, dia pindah ke kanan sholatnya. Iya, dia pindah ke kanan. Dan itu putih semua? Putih semua. Karena saya nggak pakai kacamata, jadi
putih semua, dari atas ke bawah putih semua. Ya udah mulai dari situ sholat saya udah nggak khusyuk kali. Suaranya kayak gimana? Suaranya kayak bawa bapak tua lah. Masih inget loh? Masih inget banget jelas. Dikirain saya bener-bener itu orang situ yang lagi sholat. Coba gimana suaranya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelan gitu ya? Iya pelan, samar-samar. Wah saya udah pikiran kemana-mana, kaki udah lemes, udah pikiran wah ini gimana ini. Ya udah rakaat ketiga saya sholat merem. Udah nggak, wah ini ngeri juga nih ntar kalau misalkan ini lagi, udah merem. Pikiran saya tuh cuma satu, saya pengen cepet-cepet kelar, mau ngelihat dia bener ada apa enggak. Pas saya udah atayat akhir, udah salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, otomatis saya langsung ngeliat ke belakang. Loh, orangnya nggak ada. Assalamualaikum tadi maksudnya kali? Iya, Assalamualaikum. Nggak ada orangnya di belakang. Ya udah, saya bingung kan. Saya ngelirik ke sana, kirain orangnya pindah. Saya nanya dong ke bapak yang ini, Pak maaf, tadi ada orang sholat di belakang. Ah, orang sholat? Nggak ada kok, ini kita sebaris doang. Ngeliat lagi. Emang kamu ngeliat? Bapak yang di samping saya nanya. Iya Pak, ngeliat. Oh mungkin itu teguran. Kamu gimana nggak masuk sini, segala macem. Ya udah tuh mungkin saya, wah ini bapaknya juga ngasih tahu, kamu nggak beli salam ya, kamu bercanda ya apa gimana. Emang berisik banget ya tadi di musola ya? Berisik, emang dari luar musola udah ketawa-tawa. Di dalam juga berisik. Iya, sampai itu. Makanya tuh mungkin saya mungkin mikir, ganggu yang lain juga kali ya. Iya. Jamaah yang lain ya karena berisik ya. Enggak, belum ada jamaah di sana. Oh jadi masih sendiri. Pas masih sendiri itu berisik di musolanya. Sebelum masuk musola pada buat tawa-tawa lah segala macem. Mungkin keganggu apa gimana kan, nggak tahu. Ya udah kelar itu saya mikir kan, wah iya mungkin saya ngeganggu nih, kurang beri salam apa gimana, tak ramah. Lucunya juga pas abis Assalamualaikum itu nggak ada di mana-mana yang baju putih tadi. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Dan ini mirip sama yang azan asar tadi ya? Iya, mirip bener. Itu sampai saya nungguin kelar musola kosong, nggak ada itu orangnya. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Dari atas kepala sampai bawah putih semua ya? Putih semua. Udah kelar tuh, udah berdoa segala macem, udah kelar, kan keluar tuh. Keluar, saya mau pakai sendal dong. Dari pintu yang utama tuh musolanya, pintu depan. Saya madep ke musola, pas saya muter balik, orang yang tadi sholat di belakang saya, itu lagi jalan ke arah villa. Di dalam villanya, bener-bener lagi jalan. Otomatis kan katanya villa itu kan privat, otomatis dikunci kan. Lewat mana dia masuk? Lagi jalan bener-bener kayak orang. Dari atas ke bawah putih semua. Ya udah saya langsung istighfar segala macam. Saya nggak mau ngelihat karena udah tahu kan. Mungkin wah ya udahlah. Saya buru-buru ke atas ngambil tas. Saya pindah dari rumah saudara ke rumah acara yang rame itu. Udah nggak mau sholat lagi dah. Sampai ketemu Isya ke subuh. Saya di tempat acara itu. Ya udah saya pindahin barang segala macem, saya pindah ke rumah bawah. Rumah bawah lagi rame kan, abis sholat segala macem, lagi ngobrol. Saya nimbrung segala macem, dengerin. Udah tuh udah mulai renggang kan. Saya nanya nih ke yang punya rumah acara itu sama guru ngaji saya, lagi ngobrol. Oh ada guru ngajinya? Ada lagi. Emang udah kenal? Iya kenal deket. Terus saya nanya-nanya, Pak, rumah villa yang besar itu disewain? Saya pura-pura nggak tahu kan, saya udah nanya tuh sebelumnya. Disewain? Oh enggak, itu punya orang besar, pejabat, jadi privat.
Oh jadi di villa itu kosong Pak? Iya kosong. Orang yang beres-beres datangnya cuma sebulan 2 kali. Jadi saya mikir ya, jadi itu yang tadi nyapu siapa? Saya mau penasaran nanya kan. Saya tanya, oh di tadi kok ada yang nyapu? Itu siapa? Itu yang beres-beres rumah apa gimana? Oh kamu ngelihat? Saya ditanya gitu. Oh kamu ngelihat? Iya. Jadi itu saya nanya sendiri. Teman-teman saya nggak tahu di musola, nggak tahu di rumah saudara apa gimana. Saya nanya kan, itu orang yang ngurus atau gimana Pak? Jadi itu rumah udah lama, jadi kosong. Dulunya tanah kosong. Jadi itu emang banyak yang sering ngeliat di sana. Kalau ada bunyi anjing, apa anjing gonggong berapa kali, itu pasti ada dia. Padahal nggak ada anjing ya di sana? Anjing mah ada, tapi anjing yang hitam ini. Yang awal baru datang saya ngeliat itu anjingnya. Dimana ngelihat anjing hitam itu pasti ada ibu-ibu itu. Tapi anjingnya anjing beneran gitu kan? Anjing beneran, kayak anjing beneran. Ya tapi orang situ ya mikirnya emang udah sering ngelihat kayak gitu, udah nggak aneh. Dan yang dilihat biasanya sama, sosok ibu-ibu lagi nyapu. Sama. Kadang lagi nyapu, kadang lagi beres-beres segala macam gitu. Yang pakai baju coklat tadi ya? Iya. Padahal itu orang yang punya villanya datangnya ya sebulan 2 kali. Sebulan berapa kali gitu jarang. Dan yang bersih-bersih juga bukan ibu-ibu katanya? Iya. Makanya oh ya udahlah cukup tahu. Terus saya cerita juga yang masalah yang ngelihat bahwa bapak tuh yang baju putih tadi. Jadi dikasih tahu kamu nakal ya di sana gitu, ditanya gitu. Oh nggak nakal kok, ya mungkin karena ngobrol terlalu keras apa gimana ya kan, nggak ada yang tahu. Katanya ya di sana tuh sebelum ada villa besar ini ada kakek-kakek, dia ada rumah di sana. Sekarang kakek-kakeknya udah meninggal, tapi dia emang sering bolak-balik dari rumah kakek itu ke musola. Emang dia taat agama segala macem. Jadi mungkin kamu ditegur sama dia. Untung kamu nggak diapa-apain, coba diapa-apain. Ya udah Pak, saya minta maaf. Mungkin teman saya apa saya yang kurang enak di daerah situ apa gimana. Iya nggak apa-apa, itu teguran aja. Lain kali makanya sebelum ini beri salam. Terus tata bahasa apa ini dijaga, lisan. Emang bercandanya parah di musola? Enggak parah, kayak ketawa-tawa, kayak ledek-ledekin, kayak wow gitu doang. Berisik lah ya. Mungkin fatalnya nggak beli salam. Itu aja sih. Makanya tuh saya bener-bener ngelihat itu sosok putih dari atas kepala sampai ke bawah. Tapi nggak ngelihat muka, karena saya sholat kan buka kacamata. Nah ini. Itu. Nah setelah saya cerita pengalaman saya yang punya rumah itu, udah saya dari situ udah nggak sholat di musola lagi. Takut nanti ditegur lagi apa gimana, aduh udah lemes banget nih kaki. Sholat udah nggak khusus segala macem. Ya udah jadi saya sholat Isya sampai ketemu subuh, udah itu sholat di rumah yang acara itu rame-rame. Jadi sampai pagi itu daripada saya mikirin hal-hal yang nggak jelas kayak gitu, udah saya jalan-jalan. Sampai ketemu siang, itu siang juga udah mau pulang, beres-beres. Sholat zuhur tuh terakhir di musola itu, rame-rame itu mah. Jadi saya, mungkin rame-rame nggak bakal diganggu lagi. Saya udah pengalaman yang udah, saya beri salam, saya nggak ngobrol sama sekali, mungkin ya senyum-senyum doang. Sampai sholat, sampai ketemu sholat, alhamdulillah nggak diganggu lagi setelah tahu itu. Hingga akhirnya pulang ya? Iya, akhirnya kelar sholat semua pulang siap-siap deh. Normal-normal lagi ya? Iya, normal lagi. Oke, kita masuk ke closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Irgi, di mana
pas lagi sholat itu memang banyak gangguan ya. Iya. Gangguan-gangguan dari setan, tapi ini malah ditampakin wujud setan. Dan itu ada beberapa kali ya, nggak hanya pas maghrib doang ya, yang di asar. Itu pas lagi azan ya. Nah Mas, sebelum ngalamin ini, pernah ngalamin hal kayak gini juga? Pernah. Lagi sholat juga? Enggak. Tapi saya peka sama hal-hal emang yang udah kayak gitu. Beberapa kali lihat penampakan-penampakan. Tapi yang anehnya ini, lagi ibadah diliatin kayak gitu. Aneh buat dia tuh. Setelah ini pernah lagi? Pas lagi sholat? Enggak. Jadi cuma sekali doang seumur hidup? Iya. Pengalaman banget ini. Karena emang harusnya kan kita, lagi kusyuk-kusyuknya gitu ya. Tahu-tahu kok, wah ada apaan gitu kan. Jadi benar-benar mirip kayak film Makmum gitu ya. Makmum. Makmum kan sendiri, ini lagi berjamaah. Lagi rame-rame ada aja gitu. Dan setelah itu tapi nggak kapok kan buat sholat lah. Enggak. Kan itu kewajiban. Jangan sampai karena buat yang nonton nanti ngalamin gini takut terus jadi nggak sholat kan. Jadi jangan. Karena emang jujur ya, berat juga kadang kadang kalau sholat malam gitu kan. Iya. Wah nih di WC ntar gimana-gimana. Ada gimana-gimana gitu. Kadang ada aja godaan setan kan, akhirnya tidur lagi. Iya. Nah, Mas Irgi ada yang mau disampaikan nggak nih? Mungkin ada. Jadi ini jadiin pelajaran. Jadi kita di mana-mana, mau itu dimanapun, tempat itu udah kita kunjungin, apa tempat itu baru kita kunjungin, kita harus beri salam. Kita harus jaga tata bahasa, tata krama. Jadi misal kita berulah, jadi nggak ngeganggu. Maupun itu orang, maupun itu bukan orang, jadi nggak keganggu. Jadi nanti kena imbasnya kita sendiri. Iya, dan juga istilahnya di tempat ibadah kalau bisa jangan berisik kali ya. Karena kan mungkin ganggu juga orang yang lagi beribadah di sana. Ada ibadah apa gimana. Oke deh, gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Makasih Mas Irgi telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan dengan adanya cerita ini jangan malah jadiin kalian takut buat beribadah. Karena kan memang ada aja pasti ya godaan-godaan setan ya kalau orang mau lakuin hal-hal baik ya. Oke, gue Fajar Ditya, Mas Irgi RJ5 undur diri. Ciao.